Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka dalam channel YouTube saya. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki tahun 2020, seluruh penduduk dunia digemparkan oleh virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini disebut dengan coronavirus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19. Dalam kurun waktu begitu cepat, menjadi wabah di seluruh dunia dan oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Banyak berita menyebar yang menyebutkan bahwa COVID-19 dapat menular melalui udara. Namun, WHO sekali lagi menegaskan bahwa COVID-19 itu dapat ditularkan melalui droplets atau percikan dari mulut penderita COVID-19 berupa batuk, bersin maupun saat berbicara. Yang kemudian percikan itu menempel di tangan kita maupun benda di sekitar kita. Kemudian kita tidak cuci tangan, maka virus itu akan masuk ke tubuh kita. Yang harus kita lakukan agar terhindar dari penularan COVID-19 yaitu sering cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, lalu mengkonsumsi vitamin C, dan juga membawa hand sanitizer ketika dirasa sulit menemukan air mengalir. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan agar masyarakat melakukan social distance. Dalam peraturan tersebut, masyarakat Indonesia diharuskan untuk tetap di rumah saja dan melakukan segala aktivitas baik itu pekerjaan maupun sekolah dari rumah. Menghindari keramaian dan hanya keluar rumah saat mendesak saja. Itu pun kalau kita mau keluar rumah, kita harus mengenakan masker. Ingat, masker yang harus kita kenakan adalah masker kain. Sedangkan masker medis itu diperuntukkan untuk tim medis atau tim dokter. Semua masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama bersama pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan. Mari kita dukung pemerintah yang sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Selain dengan mencuci tangan dan hal-hal yang lain yang sudah saya sebutkan tadi sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19, kita semua juga harus berhenti untuk memberitakan tentang berita-berita kematian korban COVID-19. Karena tanpa kita sadari, berita-berita tersebut hanya akan memperparah kesehatan mental masyarakat Indonesia. Bisakah mulai saat ini kita memberitakan tentang berita yang penuh harapan? Berita akan kesembuhan dari penderita COVID-19 maupun berita tentang kehidupan. Kita semua dapat membantu tim medis yang sudah sedemikian lelah dalam menghadapi pandemi ini dengan cara berhenti untuk memberitakan atau menyebar ketakutan tentang berita-berita yang belum jelas kebenarannya, dan berhentilah membuat postingan-postingan yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia yang membuat orang khawatir bahkan panik. Kenapa kita semua harus berhenti untuk menyebarkan berita ketakutan maupun kepanikan kepada masyarakat Indonesia? Karena kekhawatiran yang berlebih akan menurunkan imun tubuh secara cepat, dan hal itu akan mempermudah virus masuk ke dalam tubuh kita. Selain menjadi warga negara yang baik, kita juga berkedudukan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa semua kejadian ini, termasuk kejadian atau pandemi dari COVID-19,
adalah bagian dari kehendaknya dan ciptaannya yang melalui perantara tangan-tangan manusia sebagai makhluknya. Semua permasalahan pasti ada hikmahnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini yaitu kita dapat senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman dan takwa kita semakin meningkat. Dengan kebijakan yang ada, kita bisa senantiasa atau lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah di rumah. Dengan waktu yang sangat luang, kita dapat melakukan hal-hal yang akan mendekatkan diri kita maupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan berpuasa maupun sholat maupun membantu kedua orang tua kita. Dan perlu kita ingat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah untuk saat ini kita laksanakan di rumah saja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.